nangis kojor, nggak mau ditinggal di pesantren. Kenapa kamu yang dipilih? Kenapa kamu yang dibuang? Anak ini punya energi yang berlebihan, yang bisa dianggap sama orang lain mungkin ya bandel. Tidak ada sebutan anak bandel, ada juga anak terlalu aktif, nggak ada waktu untuk mengurus titipan yang Allah kasih. Itu adalah orang tua egois. Namanya Allah nitipin ke kita, masa kita titipin ke orang lain? Nggak kita sadarin anak itu udah dewasa, udah jauh dari kita, dan kita akan menyesali. Soal agama itu kayak kita pelit kita juga harus benar dulu lah Pak. Jangan anak dituntut untuk belajar agama kitanya enggak. Lagi-lagi Pak, muncul di FYP aku anak umur berapa ya? 4 tahun apa 3 tahun sih itu yang aku kasih lihat apa kemarin? SD sih intinya kayaknya. Nangis ya. Tapi enggak, itu masih kecil banget. Lagi emang nangis kojor, nggak mau ditinggal di pesantren. Dipaksa masuk pesantren ya. Iya. Sampai emak itu dia pukul-pukul, dia cekek. Aku boleh jawab dulu nggak Bang? Apa tuh? Ini sudut pandang aku ya. Ini sempat pernah terjadi di dalam keluarga aku tuh, itu kan kita sering berantem. Kita kan 6 bersaudara nih, 4 cowok 2 cewek. Aku anak 3 ya kan. Kita tuh sering berantem Mam. Ya namanya anak kecil, sibling mah wajar ya. Iya. Karena jarak umur juga nggak beda jarak jauh umur ya. Nggak beda jauh. Nah di situ tuh tercetus mama tuh mau pesantrenin aku Mam. Jadi dalam hal kamu yang dipilih? Kenapa kamu yang dibuang maksudku? Enggak, kita mau dipencar. Bertiga tuh mau di pesantren tapi dipencar pesantrennya. Sorry. Dalam hal ini aku ngerasa tadinya orang tua ini mau memasukkan anak ini pesantren, mungkin anak ini punya energi yang berlebihan, yang bisa dianggap sama orang lain mungkin ya bandel gitu. Aku sih nggak bisa nggak bisa bilang bandel, karena tidak ada sebutan anak bandel, ada juga anak terlalu aktif. Mungkin buat memperbaiki pribadi anak tersebut Mam, tadinya niatnya gitu, mungkin ya dari sudut pandang aku nih. Nah makanya aku juga agak heran di zaman sekarang masih ada yang menerapkan merubah sikap atau sifat anak itu melalui pesantren, dengan cara pesantren gitu. Kan bukannya yang pertama banget itu yang diperbaiki adalah di rumahnya ya. Nah itu maksudnya orang tua yang kerja dua-duanya sibuk gitu, nggak ada waktu untuk mengurus titipan yang Allah kasih gitu. Kalau aku sendiri ya Pak, jujur aku bilang itu adalah orang tua egois yang tidak mau ngurus anak, tidak mau mendidik anaknya dengan caranya, dan dia menyerah sebelum berperang. Iya sih. Jadi gue pusing anakku berantem mulu, bandel, bla bla bla, kita taruh pesantren kelar. Emang dia pikir kelar? Kalau tuh anak kabur, kalau tuh anak bertingkah di sono bikin ulah, yang justru bikin makin kita malu gitu, atau dia gimana gitu, kita nggak tahu kan ya, namanya di luar pengawasan kita gitu loh Pak. Iya sih. Siap nggak sih orang tua kayak gitu kalau anaknya ternyata dapat perilaku yang tidak baik gitu. Justru malah terjadi sebaliknya Pak. Iya sih, ini pendapat aku ya, bukan secara umum menilai semua orang tua seperti itu tidak, bukan. Atau dari sudut pandang kami atau tempat pesantren itu tempat yang tidak baik gitu. Ini menakutkan bukan, kita disclaimer, tidak semua tempat-tempat pesantren itu buruk gitu, enggak, itu oknum. Kalau ada yang buruk itu oknum. Bukan pesantrennya tapi oknum, ada oknumnya ya. Iya. Namanya pesantren kan tempat menuntut ilmu agama ya Pak ya, lebih dalam lagi gitu. Harusnya sih kan baik gitu. Benar-benar. Ya, itu dari kita aja gitu ya. Dari kita aja. Jadi kita sih berpendapat dalam hal ini kalau sampai anak itu nangis, nyeret-nyeret emaknya, mukul-mukul emaknya, itu kayak dia nggak mau jauh dari ibunya, dia belum siap gitu loh. Kalau aku lihat itu kecil banget kayaknya belum umurnya usianya. Kayak belum pantas deh untuk dilepas mandiri gitu loh. Kayaknya belum gitu usia segitu gitu. Aku juga sebenarnya kita juga nggak bisa nilai sih Pak ngelihat dia begitu di VT gitu, terus kita menyimpulkan bahwa memang ibunya yang egois karena anaknya ini langsung ditaruh gitu aja bla 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 gitu. Kita juga nggak bisa kan menyimpulkan gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik itu gitu. Atau alasan-alasan lainnya, kan pasti setiap orang tua tuh punya alasan. Betul.
Ya itu dia sih, kalau menurut aku kan tadi aku bilang ya karena anak itu kan titipan Allah ya. Allah nitipin anak itu ke kita karena Allah percaya kita bisa gitu, Pap. Nah, jadi di sini ya namanya Allah nitipin ke kita, masa kita titipin ke orang lain gitu. Iya sih. Apalagi pesantren itu kan dia hidup di sana, Pak. Iya, Pulang ke kita cuma berapa sih, seminggu? Sebulan sekali. Iya, enggak ya? Ada event-event tertentu Iya, aja. bukan yang tiap saat pulang, tiap saat kita jengukin juga belum tentu bisa gitu. Toh anak ada masanya, Pak. Ketika dia masih seumur anak-anak, kita masih bisa ngejagain dia, ngurusin dia, ngerawat dia. Tapi waktu tuh cepet loh, Pak. Iya sih. Nggak kita sadarin anak itu udah dewasa, Bener-bener. udah jauh dari kita dan kita akan menyesali. Kalau aku gitu, kalau aku sih bakal menyesali ya. Kayak lah anak gue udah gede aja, gue buang-buang waktu dong waktu kecil nggak ngurusin kayak gitu gitu. Kalau dari aku sih begitu. Cuma aku nggak tahu ya pendapat orang tua lainnya mungkin gimana. Boleh di sharing ke kita gitu, di komen aja, kita sharing. Kalau menurut aku juga sih sebenarnya kalau aku sendiri ngerasa kalau emang mau menuntut ilmu agama lebih dalam, bagus sih pesantren, cuman alangkah baiknya tuh ditanya dulu anaknya. Karena biar proses belajar si anak ini nih lancar, Mam. Nggak ada blocking ya? Nggak ada blocking. Benar-benar. Kan bisa jadi dia sebenarnya pengen belajar, tapi dia nggak mau jauh dari orang tuanya. Ketika dia menjalani proses pesantren itu sendiri, ternyata baru berapa bulan dia kangen gitu. Mungkin kalau zaman sekarang udah bisa video call ya. Tapi nggak boleh apa? Nggak boleh bawa HP, kocak. Tapi menurut aku ada waktunya, Mam. Oh, zaman sekarang ada lah pasti banget pesantren orang yang sononya kali ya. Jadi ada waktunya, gitu. ada waktunya mereka punya waktu buat video call gitu, pegang HP di jam-jam berapa di hari apa mungkin ya. Tapi intinya tetap dikomunikasikan ke anak gitu. Tanya Jangan. Ya tapi kan ini udah jelas loh di VT anaknya nggak mau. Nah itu makanya aku bilang kalau aku cuman ngasih saran sih kalau emang mau mempesantrenkan anak sebaiknya tanya dulu gitu kesiapannya gitu. Terus tujuan orang tua juga dibilang. Iya. Papa mama mau kamu masuk pesantren supaya kamu jadi anak surganya sama papa mama gitu misal. Amit-amit Pak. Misalnya surga mau kau dikasih yang bener. Kalau benar enggak maksud aku bukan anak surga yang jaminannya tuh jadi anak surga, Mam. Kalau anak itu tuh benar mendidik ilmunya benar, terus mengaplikasikannya benar, ya jadinya jaminannya surga. Jadi jaminan surga intinya bukan anak surga, kayaknya jaminan surga. Jaminan surga, sorry ya. Jadi jaminan surga gitu. Kalau memang nanti intinya dikasih tahu aja, mama papa dulu selama papa mama hidup belum pernah memperdalam agama. Dengan cara kamu mempelajari agama di pesantren, papa mama berharap kamu nanti bisa lebih baik dari papa mama keimanannya gitu. Intinya gitu. Iya sih, intinya tetap harus kalau emang mau pesantrenkan anak, jangan keinginan diri sendiri loh, Mam. Maksud aku anaknya juga mau anaknya ya, juga mau enak, ya. Anaknya juga mau. Tapi kalau aku sih aku mau egois sih, Pop. Sayang pahalanya kalau orang yang ngajarin. Kalau aku sayang, sama Amam pribadi jujur kalau soal agama itu kayak kita pelit. Nah, kita pelit banget. Ya, bagi-bagi ke orang gitu. Ini amal jariah loh. Iya. Kalau kita ngajarin hal yang baik-baik ke anak kita, itu panjang banget. Nggak putus-putus pahalanya. Istilahnya ngajarin bismillah aja. Bacaan bismillah. Kalau kita ngajarin ke anak kita bismillah sampai surat Al-Fatihah, dia sholat 5 waktu selalu baca Al-Fatihah, itu pahalanya dapat deposit kita, dapat deposit dari pahala dia itu. Apalagi dia baca Quran, hafalin surat ya Papa, itu kan buat kita juga gitu. Sayang aja sih kalau aku gitu. Mungkin di perdalam itunya kali Pak, fikihnya kali ya. Fikihnya. Kalau fikih benar, kalau di pesantren ada fikihnya, ada sunnah-sunnahnya, hadis-hadis. Nah itu nggak apa-apa tuh perdalam itu. Tapi balik lagi ya, intinya, kita juga harus benar dulu lah Pak. Jangan anak dituntut untuk belajar agama kitanya enggak gitu loh. Pasti aku ngerasa orang tua yang pesantrenkan anaknya masukin ke pendidikan pengajian itu pasti dengan alasan kita nggak punya waktu kayak orang lain gitu buat bisa ngajarin. Aku juga paham sih. Tapi intinya tetap ibarat kata gini, kita nyuruh anak kita sholat tapi kita nggak sholat, itu kan nggak fair. Nah iyalah jelas. Nah
kita contohin nyuruh, dulu. Kita nyuruh anak kita pesantren, tapi kitanya sendiri tuh masih banyak kurangnya. Iya, bolong-bolong lah sholat. Minimal banget ya, kita introspeksi diri juga lah gitu. Itu yang tadi aku bilang, makanya contohin dulu kita yang bener, jangan kita nggak bener anak bener gitu loh, Pak. Itu. Ya minimal itu sih gitu. Minimal itu. Ya, gitu deh. Gimana? Kalian setuju atau enggak nih sama pendapat kita gitu? Boleh di-sharing juga ya. Thank you.